Told you not to worry. Zona oseanik lautan yang meluas setelah paparan benua berakhir, terhitung dari permukaan sampai kolom air di bagian jeluk laut terdalam, biasanya dibagi menjadi 4 lapisan perairan. Keempatnya adalah epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan abisopelagik. Zona epipelagik merupakan zona perairan yang paling atas. Zona ini dipenuhi cahaya dan merupakan zona paling produktif dari seluruh zona penyusun area oseanik. Batas kedalaman zona ini biasanya mencapai 200 meter, sehingga menjadi satu-satunya zona yang terhubung dengan area neritik. Kolom air paling luar di zona neritik memberikan pengaruh pada produktivitas zona epipelagik. Ini disebabkan masih tingginya masukan dari daratan ke laut melalui aliran sedimentasi di paparan benua. Sebelum dilanjutkan, kalian perlu tahu bahwa angka 200 meter di lautan itu terkait dengan banyak sekali zonasi. Angka ini menjadi angka umum bagi lapisan yang dikategorikan sebagai permukaan laut. Jadi kalau kita bicara permukaan laut, biasanya itu mencapai 200 meter ke bawah. Alasannya adalah karena pengadukan sempurna terjadi di permukaan laut ini dan efeknya secara signifikan mencapai kedalaman 200 meter dari permukaan. Zona epipelagik masih bisa dibagi lagi ke dalam 3 bagian loh. Yang pertama adalah bagian pada dan dekat permukaan yang aktivitas pengadukan dan pencahayaannya paling tinggi. Tingginya pengadukan dan pencahayaan di zona ini menjadi faktor pembatas bagi biota. Temperatur permukaan air terlalu sering berubah. Cahaya matahari juga terlalu melimpah, sehingga justru hanya ada sedikit biota, khususnya biota-biota produsen seperti fitoplankton yang mampu menempati area ini. Biasanya zooplankton juga tidak banyak di daerah ini. Karena itulah, biota produsen pemakan fito dan zooplankton pun tidak terlalu melimpah. Bagian epipelagik yang kedua adalah bagian bawah permukaan. Nah, di bagian ini nih, sinar matahari melimpah, tapi kadarnya tidak berlebihan, sehingga zona ini menjadi zona paling nyaman bagi fitoplankton alias produsen primer. Urutannya, zooplankton pemakan fitoplankton melimpah, karena fitoplanktonnya juga melimpah. Kemudian, keberadaan fitoplankton dan zooplankton yang melimpah tadi merupakan daya tarik bagi konsumen pemangsanya. Bagian inilah yang menjadi alasan utama mengapa zona epipelagik menyandang gelar paling produktif. Bagian ketiga, yaitu bagian terdalam dari zona epipelagik, menjadi bagian paling teduh di lapisan teratas ini. Bagian ini biasa dimanfaatkan oleh zooplankton untuk berlindung dari cahaya yang terlalu kuat di siang hari. Banyak zooplankton yang bermigrasi ke permukaan di malam hari, lalu berlindung kembali ke lapisan bawah pada siang hari. Jadi banyak zooplankton yang melakukan aktivitas makan pada malam hari. The world's a little blurry, or maybe it's my eyes.